Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Sami. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 10. Kelompok kami akan menjelaskan tentang perangkat organisasi, konsep manajemen, fungsi dan proses manajemen pada koperasi konvensional dan koperasi syariah. Di sini izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu anggota kami. Yang pertama yaitu Putri Dena Lestari. Nama Putri Dena Lestari, NIM 1907211000127. Dan kemudian Yulfika. Perkenalkan, nama saya Yulfika dari kelompok 10 NIM 1907211000056. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Baik, untuk selanjutnya yaitu saya akan memulai presentasi pada pertemuan kali ini. Untuk materi pertama, dipersilahkan. Organisasi koperasi ada dua, yaitu perangkat organisasi koperasi konvensional dan koperasi syariah. Yang pertama yaitu koperasi konvensional memiliki perangkat rapat anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola. Rapat anggota adalah sebagai pemegang kekuasaan yang paling tinggi di dalam koperasi, karena rapat anggota adalah sebuah tempat untuk semua anggota dalam mengambil keputusan, dan rapat anggotalah yang memberikan peluang kepada seluruh anggota untuk dapat menggunakan hak suaranya dalam rangka mengambil keputusan. Fungsi dan wewenang yang dimiliki rapat anggota adalah digunakan sebagai tempat untuk menetapkan satu, peraturan dasar atau aturan teknis. Yang kedua, strategi atau program umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi. Yang ketiga, memilih, melantik, memberhentikan pengurus dan pengawas. Yang keempat, perancangan kerja, perancangan perkiraan pendapatan dan belanja koperasi, serta penetapan laporan keuangan. Yang kelima, penetapan tanggung jawab pengurus mengenai pelaksanaan tugasnya. Yang keenam, pemisahan sisa hasil usaha. Pengurus. Perangkat ini adalah anggota yang dipilih berguna dalam mengatur dan menjalankan organisasi dan usaha. Tugas dan wewenang pengurus. Tugasnya yaitu satu, mengatur dan menjalankan koperasi serta usaha. Yang kedua, mengajukan agenda kerja serta agenda anggaran keuntungan dan pembelanjaan. Yang ketiga, mengadakan rapat anggota. Yang keempat, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dalam berkooperasi. 5. Membuat pembukaan keuangan dan inventaris secara rapi. Yang keenam, memelihara catatan buku daftar anggota dan pengurus yang dilakukan secara teliti. Wewenangnya pertama, mewakili koperasi di dalam atau di luar aspek hukum yang berkaitan dengan koperasi. Yang kedua, menentukan dalam menerima atau menolak anggota baru serta memberhentikan anggota berdasarkan ketetapan aturan dasar koperasi. Yang ketiga, melaksanakan langkah serta cara yang berguna untuk keperluan dan manfaat koperasi menurut tugas dan hasil akhir rapat anggota. Yang ketiga adalah pengawas. Pengawas di sini bertugas untuk mengawasi jalannya sebuah koperasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaannya agar sesuai dengan yang diharapkan dan tidak menyeleweng dari tugasnya. Tugas seorang pengawas: 1. Melaksanakan pengontrolan atau pengawasan terhadap kebijaksanaan dalam mengatur dan menjalankan. Yang kedua, membentuk laporan tertulis mengenai hasil pengawasan atau kontrolan. Yang selanjutnya yaitu mengenai wewenang: 1. Meneliti catatan yang ada pada koperasi. Yang kedua, mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Selanjutnya nomor 4 yaitu pengelola. Pengelola koperasi adalah mereka yang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus untuk mengembangkan usaha koperasi secara efisien dan profesional. Selanjutnya yaitu perangkat organisasi koperasi syariah. Yaitu pertama, rapat anggota, dewan pengawas syariah, dewan pengurus, dan pengelola.
Mengenai fungsi maupun tugas wewenang koperasi syariah sama dengan koperasi konvensional yang sudah saya jelaskan sebelumnya, hanya saja yang membedakan di dalam Dewan Pengawas Syariahnya. Di koperasi konvensional juga memiliki yang dinamakan dengan pengawas. Keduanya memiliki tugas dan wewenang yang sama. Yang membedakan, di Dewan Pengawas Syariah ini tidak hanya mengawasi mengenai kegiatan koperasi saja, melainkan kegiatannya itu mengawasi kegiatan pengurusnya itu harus sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Selanjutnya saya akan jelaskan fungsi dan proses manajemen dalam koperasi konvensional maupun koperasi syariah. Adapun jenis perbedaan antara koperasi syariah dengan koperasi konvensional di dalam prakteknya lebih menekankan pada jenis pengelolaannya, dan untuk koperasi syariah harus mengedepankan pada syariat Islam. Jika koperasi konvensional pengelolaannya menjerumus kepada peraturan perundang-undangan, sedangkan dalam koperasi syariah pengelolaannya menjerumus kepada ketentuan-ketentuan yang berdasarkan nilai-nilai dan syariat Islam. Dalam pengertian manajemen, di sini adalah sebuah cara atau strategi agar bisa mencapai tujuan yang telah diinginkan sesuai rencana yang telah disepakati oleh beberapa pihak. Dalam manajemen terdapat beberapa proses, yaitu yang pertama ya proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan, dan pengendalian. Proses tersebut dilakukan secara bertahap. Jadi, yang pertama harus melakukan perencanaan terlebih dahulu. Tidak boleh langsung melompat atau melewati ke tahap pengorganisasian atau pengarahan serta pengendalian. Dari definisi yang telah dijelaskan di atas bisa disimpulkan bahwa fungsi manajemen adalah supaya tujuan-tujuan dan visi misi dari suatu organisasi yang telah ditetapkan bisa mencapai tujuan dan dengan melalui beberapa proses. Selanjutnya yaitu proses manajemen kepada koperasi. Yang pertama yaitu proses perencanaan. Perencanaan bisa dicermati sebagai penerapan dalam hal ini dibentuk sebuah kerangka agar dapat memperoleh suatu kepastian dan menyusun sebuah susunan dan langkah di periode yang mendatang. Perencanaan berlaku dalam memastikan target atau tujuan dan prosedur agar memperoleh tujuan yang telah diharapkan. Memperjelas buat setiap anggota serta masyarakat memenuhi beragam kegiatan dengan tujuan dan meninjau serta memperkirakan keberhasilan suatu koperasi serta mengatasi sewaktu-waktu ada kekeliruan. Yang kedua yaitu proses pengorganisasian. Yang dimaksud dalam pengorganisasian di sini adalah untuk pembagian tugas kegiatan atau wewenang yang ada di koperasi dan melaksanakan rencana-rencana yang telah diatur koperasi agar penerapan dari sebuah rencana dapat diraih secara mulus dan pasti. Dan yang selanjutnya yaitu proses kepemimpinan berdasarkan Rahmstorch, di mana kepemimpinan yakni sebuah cara untuk menguasai pekerjaan sekelompok untuk difokuskan pada perolehan tujuan yang dibentuk. Dan yang terakhir yaitu proses pengendalian. Berdasarkan Robert J. Mockler, yang dimaksud pengendalian yakni sebuah cara terstruktur agar memastikan hasil yang diperoleh melalui tujuan perencanaan serta menata sistem umpan balik informasi, mengumpamakan hasil yang dicapai dengan standar awal yang sudah ditetapkan. Mungkin itu saja, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep manajemen koperasi konvensional dan koperasi syariah. Sebelumnya saya akan mengulas sedikit tentang manajemen Islam atau biasa disebut juga dengan manajemen syariah. Merupakan sikap pemimpin bertindak kepada bawahan secara adil dan tidak mengakibatkan kerugian bagi pemimpin atau perusahaan. Manajemen syariah ini lebih mengedepankan aspek keadilan, kejujuran, dan kepercayaan. Tidak ada perilaku diskriminasi atau membeda-bedakan tiap-tiap orang. Konsep manajemen syariah dalam mencapai suatu tujuan organisasi ataupun perusahaan tidak
hanya sebatas duniawi saja, melainkan juga melewati batas langit sampai tujuan yang hakiki, sehingga mengelola sumber daya dalam perusahaan sesuai dengan syariat-syariat yang sudah ditetapkan Allah. Manajemen dikatakan baik apabila dilakukan dengan sikap tegas serta disiplin, sehingga usaha yang dijalankan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang sudah diharapkan. Menurut Sitio dan Tamba bahwa Koperasi Indonesia ini mempunyai manajemen dengan berurutan menurut perangkat organisasi, yaitu rapat anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola. Manajemen koperasi memiliki sifat atau model manajemen partisipasi yang menunjukkan interaksi antar unsur manajemen koperasi. Ada bagian tanggung jawab atau job description setiap unsur. Begitupun masing-masing unsur manajemen juga memiliki lingkup keputusan atau decision area yang tidak sama, walaupun masih ada lingkup keputusan yang telah dikerjakan secara bersama-sama. Berikut ruang lingkup setiap unsur konsep manajemen syariah menurut Sitio dan Tamba. Yang pertama, rapat anggota. Rapat anggota ini memiliki posisi wewenang yang tertinggi yang menentukan suatu kebijakan umum dalam organisasi, manajemen, serta usaha koperasi. Kebijakan ini bersifat baik, dinyatakan dan ditentukan dalam forum rapat anggota. Kebanyakan pada rapat anggota ini dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Selanjutnya yaitu pengurus. Pengurus ini dipilih dan diberhentikan oleh rapat anggota, sehingga pengurus diakui pada posisi wewenang dalam rapat anggota saat mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan baik yang telah ditentukan oleh rapat anggota yang melahirkan arah kebijakan baik menyangkut organisasi maupun usaha itu yaitu pengurus. Selanjutnya yaitu pengawas, sebagai perwakilan anggota yang memenuhi pengawasan pada penerapan kebijakan yang telah dilakukan pengurus. Pengawas ini ditunjuk dan diberhentikan oleh rapat anggota. Maka dari itu, di struktur organisasi koperasi, pengawas dan pengurus ini mempunyai posisi yang sepadan atau yang sama, sederajat. Selanjutnya yaitu pengelola, di mana kelompok manajemen yang sudah ditunjuk dan diberhentikan pengurus dalam melakukan teknis operasional dalam bidang usaha. Hubungan yang terjalin antara pimpinan usaha dan pengatur koperasi yaitu hubungan kerja yang terikat pada statement ataupun persetujuan kerja. Jadi, konsep manajemen antara koperasi syariah dan koperasi konvensional itu sama. Hanya ada beberapa yang membedakan, seperti sistem pengambilan keuntungan, di mana jika koperasi konvensional itu biasanya menggunakan bunga untuk persentase keuangan dari setiap pembiayaan yang ada. Tetapi dalam koperasi syariah itu menggunakan bagi hasil. Koperasi syariah biasanya itu dikenal atau disebut dengan Baitul Mal wat Tamil atau Baitul wat Tamil Muhammadiyah. Ada juga dalam aspek pengawasan. Kalau koperasi konvensional itu yang mengawasi atau yang mengawasi operasional atau kinerja dari koperasi hanyalah pengurus dan badan pengawas dari koperasi. Sedangkan koperasi syariah itu tidak hanya diawasi oleh pengurus dan pengawas saja, tetapi koperasi syariah juga memiliki pengawas syariah, yaitu DPS atau biasa disebut dengan Dewan Pengawas Syariah. Dan juga dalam penyaluran produk, kalau konvensional itu memberlakukan sistem kredit barang atau uang pada penyaluran produk. Jadi maksudnya kalau koperasi syariah tidak tahu menahu apakah uang atau barang yang sudah diberikan atau dipergunakan dalam bentuk usaha itu mengalami kerugian atau tidak. Jadi anggota itu harus tetap membayar pokok dan bunga yang sudah ditetapkan koperasi. Kalau koperasi syariah itu tidak memberlakukan pengkreditan barang-barang, melainkan
menjualnya secara tunai, maka transaksi jual beli itu biasanya dikenal dengan mudhoroba. Jadi uang dan barang yang sudah dipinjamkan kepada anggota itu tidak dikenakan bunga, melainkan dikenakan bagi hasil, sehingga jika anggota mengalami kerugian, koperasi pun juga mendapatkan kekurangan. Koperasi juga mendapat pengurangan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah mohon dimaafkan. Untuk yang belum paham bisa ditanyakan pada saat sesi diskusi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.